Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini insyaallah secara masa depan kita yang kita berusaha untuk senantiasa optimis menatap hidup, menatap masa depan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat thalabul ilmi. Nikmat Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk senantiasa meniti jalan ilmu. Jalan ilmu yang akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan ilmu yang merupakan pertanda bahwasannya seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia maupun di akhiratnya. Maka alhamdulillah kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pemudi diberikan kemudahan oleh Allah. Allah pilih sebagai seorang pemuda dan pemudi yang cinta akan masjid, cinta majelis ilmu, yang kita berharap menjadi seorang pemuda dan pemudi yang nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah nanti kelak akan mendapatkan naungan di akhirat kelak, di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Para ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan semangat bagi kita semua, terutama di bulan Syawal ini. Kita berharap nilai-nilai Ramadan itu tetap membekas pada diri kita. Kita berharap kita bisa tetap istiqomah melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Syawal ini. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebagaimana di pamflet, ya, itu ada gambar apa? Gambar apa Mas Ridwan? Dapat pamfletnya nggak? Gambar apa? Gambar Ka'bah ya. Ada seseorang dan ada Ka'bahnya, iya kan? Lihat jadi ya, lihat kan? Ya, ada gambar seorang dan Ka'bah. Yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah 4 orang pemuda di pelataran Ka'bah, di kaki Ka'bah. Bagaimanakah kisah tersebut?
insya Allah akan kita kupas siapakah 4 pemuda tersebut yang berada di pelataran Ka'bah. Kisah 4 orang pemuda tersebut adalah pemuda-pemuda yang memiliki cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang mulia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, pernahkah kita bercita-cita? Apakah kita punya cita-cita? Punya nggak, Dik? Cita-citanya pengen jadi apa? Adik yang pakai baju putih, cita-citanya Al-Huda. Namanya siapa? Raka. Cita-citanya pengen jadi apa, Dik Raka? Oh, panah berkuda. Masya Allah. Seorang mujahid yang memanah berkuda ya. Oh, manah siapa, Dik? Yang penting jangan manah akhwat loh ya. Tapi manah musuh ya. Ya, Masya Allah. Menjadi seorang pemanah berkuda, Mas Raka. Nah, Dik Raka. Terus sampainya Dik siapa? Dik siapa? Mirza. Nah, Dik Mirza cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Masya Allah. Kenapa pengen jadi tentara? Oh, mau perang. Masya Allah. Oh, Masya Allah ya. Cita-citanya pengen jadi mujahid semua ya. Masya Allah. Setinggi apakah cita-cita kita? Yang pasti kita punya cita-cita semua. Ada yang pengen jadi pemanah berkuda, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi apa? Presiden. Siapa jadi pengen presiden? Yang menjadi presiden ya. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah kita semua punya cita-cita. Dan insya Allah cita-cita kita semua adalah cita-cita yang tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita tersebut. Dan alhamdulillah kita semua punya cita-cita yang tinggi. Dan janganlah menjadi seseorang yang berjiwa kerdil. Siapakah yang berjiwa kerdil? Adalah seseorang yang cita-citanya rendah. Orang yang berjiwa kerdil adalah orang yang takut untuk bercita-cita tinggi. Takut apa? Bercita-cita tinggi. Jadi kita sebagai seorang pemuda-pemudi yang kuat, yang tangguh, itu jangan takut untuk bercita-cita tinggi. Sebagaimana kisah 4 orang pemuda di pelataran Ka'bah. Bagaimanakah kisahnya? Oh enggak, Dek, dengar kisahnya. Iya. Kisahnya bagaimana? Kita lihat kisah tersebut. Semoga kisah tersebut membangkitkan cita-cita kita. Mudah-mudahan kisah tersebut menjadikan kita orang yang berjiwa besar, yang punya cita-cita yang tinggi. Kisah 4 orang pemuda. Di suatu pagi hari, di saat matahari memancarkan benang-benang cahaya keemasan di Baitullah Ka'bah, apa yang terjadi? Di Baitullah Ka'bah, siapa yang pengen ke Ka'bah? Masya Allah, semuanya pengen ke Ka'bah ya. Pengen haji atau umrah? Dua-duanya ya. Masya Allah, pengen ke Baitullah, pengen ke Ka'bah. Ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dan para tokoh tabi'in yang telah mengharumkan suasana dengan zikir, dengan tahlil, takbir, yang menyejukkan sudut-sudutnya dengan doa-doa yang soleh. 4 orang pemuda ini membentuk halakoh, melingkar itu ya.
berkelompok-kelompok di sekeliling Ka'bah dan berbagi cerita di antara mereka sambil bergurau, namun bukan sendaguro yang mengandung dosa. Karena ada sendaguro yang mengandung dosa, seperti sendaguro mencela sahabat teman, sendaguro ngerasani riba. Nah, di dekat rukun Yamani duduklah 4 orang pemuda yang tampan rupawan. Masya Allah, ganteng deh. Kayak siapa? Kayak saya. Saya Masya Allah. Kata kayak Mas Raka ya, kayak Dek Raka, Masya Allah. Yang mana 4 orang pemuda ini dari keluarga yang mulia. Seakan-akan mereka adalah perhiasan masjid. Bersih pakaiannya, menyatu hatinya. Keempat pemuda tersebut adalah yang pertama, siapa namanya? Abdullah bin Zubair. Siapa deh? Abdullah bin Zubair. Dan yang kedua, siapa namanya? Mus'ab bin Zubair. Ada Abdullah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair. Siapa yang ketiga? Urwah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair. Dan satu lagi yang keempat, siapa namanya? Ada yang tahu? Mas Bayu? Mas Raka? Iya. Yang keempat adalah siapa? Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Siapa tadi? Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan. Ya bagus, Abdul Malik bin Marwan. Ngobrol itu ya di dekat Ka'bah. Betapa indahnya ya ngobrol di dekat Ka'bah ya. Yang mudah-mudahan kita bisa segera haji dan umrah. Amin. Haji berapa? Kalau umrah berapa juta, Dik? Mahal ya. Umrah sekarang hampir 30 juta. Kalau haji sekarang, kalau pengen haji langsung tahun ini berangkat, haji furoda namanya, itu sekitar ya kurang lebih bisa 300 juta. Tapi kalau pengen ngantri, nanti ngantri 30 tahun, bahkan lebih ya. Daftar sekarang hajinya masih 30 tahun ke depan. Gak tahu masih hidup gak. Nah, ketika 4 pemuda ini sedang ngobrol, sedang berbincang-bincang di dekat Ka'bah, maka pembicaraan mereka semakin serius. Kemudian salah satu di antara mereka memberikan usul, gimana kalau kita menceritakan cita-cita kita masing-masing. Maka akhirnya apa? Akhirnya khayalan mereka membumbung tinggi ke alam luas, dan cita-cita mereka berputar mengitari taman hasrat mereka yang subur. Kita lihat satu persatu ya. Apa cita-citanya? Yang pertama, mulailah Abdullah bin Zubair berbicara. Apa cita-citanya? Abdullah bin Zubair mengatakan, cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Insyaallah. Cita-citanya pengen jadi apa, Dek? Gubernur Jawa Tengah. Pengen jadi presiden atau Pak Bupati, Pak Camat. Abdullah bin Zubair pengen jadi apa? Pengen menguasai seluruh Hijaz. Ini Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua, Mus'ab bin Zubair. Mbak ada yang tahu Mbak cita-citanya Mus'ab bin Zubair apa? Beliau mengatakan,
Apa Mbak? Keinginanku adalah dapat menguasai wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku. Pengen jadi penguasa Irak. Kalau tadi kan pengen jadi Abdullah bin Zubair, pengen jadi penguasa apa? Hijaz. Nah sekarang Mus'ab bin Zubair pengen menguasai apa? Irak. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Mus'ab bin Zubair bercita-cita ingin menguasai Irak dan ingin menikahi Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tolhah. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa. Apa cita-citanya? Pengen menguasai Irak dan pengen menikahi siapa? Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tolhah. Apa? Dua. Ya. Mungkin Aisyah apa Sukainah dan juga Aisyah ini mungkin terkenal wanita yang luar biasa. Wanita yang mungkin alim, ahli ibadah, ya dan lain sebagainya. Ini siapa? Mus'ab bin Zubair. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Abdul Malik bin Marwan. Nah giliran Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik berkata kepada Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair mengatakan, bila kalian berdua merasa cukup dengan itu, merasa cukup dengan menguasai Hijaz, Irak gitu ya, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia. Ternyata Abdul Malik bin Marwan cita-citanya ingin menguasai apa? Dunia. Ingin menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Insyaallah ya. Tadi kan Abdullah bin Zubair Hijaz, kemudian Mus'ab bin Zubair Irak. Namun Abdul Malik bin Marwan apa? Pengen menguasai seluruh dunia. Bisa jadi salah satu di antara kita di sini ada yang nanti jadi presiden. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Presiden Indonesia. Entah tahun berapa nggak tahu. 2045 atau berapa? Sementara itu teman-teman, Urwah bin Zubair diam 1000 bahasa, tak berkata sepatah pun kata. Maka semuanya mendekati Urwah, ya. Lalu bertanya, bagaimana denganmu? Apa cita-citamu wahai Urwah? Maka Urwah menjawab, semoga Allah memberkahi cita-cita kalian dan urusan dunia kalian. Ternyata Urwah menjelaskan, aku ingin menjadi seorang alim. Siapa alim itu? Apa alim? Orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga orang-orang akan belajar mengambil ilmu kepadaku. Insya Allah. Ternyata Urwah tidak sendirian. Cita-citanya pengen jadi alim ulama. Kemudian teman-teman, hari-hari berganti cepet banget. Ternyata kita lihat bagaimana cita-cita yang diutarakan di dekat Ka'bah. Kita lihat ternyata Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal, sehingga Abdullah bin Zubair jadi hakim di Hijaz, Mesir, Yaman, Khurasan. Masya Allah, terkabul cita-citanya. Lalu kita lihat Mus'ab bin Zubair.
ternyata Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah bin Zubair. Dan Mus'ab berhasil menikahi Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tolha. Masya Allah. Jadi boleh nggak bercita-cita menikahi si A si B gitu ya? Bisa ya? Oh, saya bercita-cita pengen menikahi putrinya Pak Kiai yang hafidhah, yang cantik, yang solehah. Masya Allah. Adapun Abdul Malik bin Marwan, maka beliau menjadi khalifah, berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Masya Allah. Jadi khalifah Abdul Malik bin Marwan. Berarti cita-citanya terkabul ya. Masya Allah. Berarti segera ya, yang kita yang punya kelapangan umroh, segera umroh atau haji, kemudian berdoa di dekat Ka'bah. Berdoa pengen jadi apa? Penunggang kuda yang memanah. Masya Allah ya. Bisa memanah ya Dek ya? Bisa. Masya Allah bisa memanah sambil berkuda. Kalau nanti naik kuda sambil memanah, pengen memanah apa? Manah apel ya? Atau mana ular kobra? Atau mana apa? Yang penting jangan memanah hati seseorang. Latihan. Latihan ya. Kita lihat bagaimana Abdullah, Mus'ab dan Urwah ya. Lalu bagaimana ya, Abdul Malik bin Marwan. Sekarang bagaimana Urwah bin Zubair. Maka demi merealisasikan cita-citanya yang diungkapkan di sisi Ka'bah, maka Urwah pun rajin, gigih belajar menuntut ilmu. Urwah bin Zubair semangat menimba ilmu dari sisa-sisa para sahabat Nabi yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka para sahabat. Memang ilmu itu dicari. Semangat mendatangi majelis ilmu. Urwah sholat di belakang mereka para sahabat, menghadiri majelis-majelis mereka. Akhirnya Urwah bin Zubair menjadi fuqaha as-sab'ah, menjadi 7 ahli fikih Madinah. Masya Allah. Urwah bin Zubair akhirnya menjadi alim ulama yang menjadi fuqaha sab'ah, menjadi di antara 7 ahli fikih Madinah. Sehingga menjadi sandaran kaum muslimin dalam urusan agama, menjadi kunci peradaban Islam pada masanya. Masya Allah. Jadi teman-teman yang dihormati Allah, jangan takut untuk bercita-cita tinggi. Bismillah, punya cita-cita tinggi, kita berdoa, kita ikhtiar, berusaha untuk meraihnya, untuk mewujudkannya. Kita lihat bagaimana 4 orang pemuda ini menjadi kunci kemajuan peradaban. Siapakah 4 pemuda ini? Mereka adalah pemuda yang punya cita-cita, punya harapan, punya impian. Mereka adalah pemuda yang semangat, optimis, percaya diri. Karena apa? Pemuda itu kan punya peran yang besar, punya andil yang besar dalam peradaban Islam. Masa muda teman-teman ya adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan cita-cita, penuh harapan.
kalau kita renungi ternyata masa muda itu adalah masa kekuatan di antara dua kelemahan. Apa deh? Masa muda itu apa? Kekuatan di antara dua kelemahan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kita kalau baru lahir bayi, oe, itu lemah ya? Lemah kan? Lemah sekali. Ya. Bayi anak kecil kan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah bayi anak kecil Allah menjadikannya menjadi kuat, pemuda kuat. Jadi apa? Kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syibah. Ternyata jadi pemuda kuat, terus akhirnya menjadi lemah lagi. Lemah plus ditambah apa? Berubah. Uwanen, tahu uwanen jadi ya? Berubah itu rambutnya putih, pertanda dia sudah tua. Jadi ketika kecil lemah, kemudian dewasa jadi pemuda kuat, akhirnya tua lemah kembali. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Ialah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, dalam ayat ini dijelaskan masa keadaan lemah manusia yang pertama itu ketika kecil, lalu ketika tumbuh dewasa muda jadi kuat, maka akan lemah kembali, bahkan berubah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah mumpung mumpung kita masih kuat, maka semangat mengejar cita-cita, semangat belajar ilmu agama. Masih punya kekuatan. Ya nanti kalau sudah tua lemah lagi. Yang mana Allah memberikan kepada pemuda kekuatan badan dan kecemerlangan berpikir, ya kan? Pemuda itu masih kuat tubuhnya dan berpikirnya masih encer, masih cemerlang. Berbeda dengan orang yang sudah tua umurnya. Orang yang sudah tua umurnya meskipun melampaui pemuda dari segi kedewasaan dan pengalaman, namun kalau kita lihat faktor jasad, orang tua tidak bisa melakukan, tidak mampu melakukan apa yang bisa dikerjakan oleh para pemuda. Siapa yang ingat perkataan Bung Karno tentang pemuda? Ada yang ingat? Perkataan Soeharto, Pak Harto, Pak Habibie. Bung Karno, pernah ingat Mas, Mbak, bagaimana perkataan tentang pemuda? Kata Bung Karno kan, beri aku 1000 orang tua. Berapa? Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Semeru itu apa? Gunung, bagus.
Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insyaallah. 1000 orang tua harapannya bisa mencabut gunung Semeru. Tapi 10 pemuda harapannya apa? Mengguncangkan dunia. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, bercita-cita yang rendah. Harus punya cita-cita yang tinggi. Harus ada keinginan untuk membahagiakan orang tua. Kalau kita lihat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengembalikan kejayaan Islam. Dahulu Islam itu kan pernah memimpin dunia. Islam dulu menjadi kiblatnya, kiblat dunia. Yang mana kalau kita lihat dari Baghdad sampai Kufah itu sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah di Irak. Dulu Spanyol itu kan Muslim. Spanyol seperti Cordova, Granada, Sevilla. Ingat ya, ini adalah kota-kota besar kekuasaan dinasti Umayyah kedua di Spanyol. Jadi dulu Islam itu sudah sampai ke Spanyol, ke Andalusia. Seperti Sevilla, Granada itu kan klub-klub Liga Spanyol ya. Cordova, Granada, Sevilla. Dan kalau kita lihat sejarah, pada masa dinasti Turki Utsmani, Islam juga menguasai dunia, sekaligus menjadi kiblat teknologi persenjataan yang modern. Coba kita lihat teknologi meriam, itu kan pada masa Muhammad Al-Fatih, ya kan? Jadi dulu Islam itu pada puncak kejayaannya. Namun teman-teman yang dirahmati Allah, sejalan peralihan zaman umat Islam mundur dan terpuruk. Apa penyebabnya? Kenapa umat Islam mundur? Dan bagaimana cara untuk bangkit mengembalikan kejayaan peradaban Islam? Bagaimana kita bisa bangkit untuk apa? Untuk membawa kemajuan bagi umat Islam. Maka kita lihat betapa besarnya peran seorang pemuda yang itu demi kemajuan umat Islam. Kita lihat beberapa kisah-kisah para pemuda yang menjadi ujung tombak dalam kemajuan umat Islam. Jadi mas-mas, mbak-mbak, kita akan lihat beberapa contoh para pemuda yang menjadi ujung tombak dalam kemajuan umat Islam. Kalau tadi kan kita lihat 4 kisah orang pemuda yang punya cita-cita tinggi. Kita lihat sebagai contoh. Siapa yang gak kenal dengan Salman Al-Farisi? Siapa Salman Al-Farisi? Sahabat siapa? Dik Raka. Sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Nah ternyata Salman Al-Farisi itu adalah seorang sahabat muda yang punya ide untuk menggali parit, membuat parit untuk menghadang puluhan ribu musuh yang tidak sebanding dengan jumlah kaum muslimin pada saat itu. Itu ide cemerlangnya siapa? Salman Al-Farisi. Tahu ya menggali parit ya? Menggali parit. Jadi digali parit, jadi kan musuh kan nggak bisa langsung menyerang.
Kalau pengen menyerang kan harus turun dulu. Itu idenya siapa? Salman Al-Farisi. Punya peran, punya ide cemerlang. Ini teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, demi kemajuan kita, ya, berikan ide. Punya ide apa? Ya ide. Punya ide bikin komunitas pemuda muslim. Ya. Pengen jadi apa? Buat komunitas pemuda apa? Kajian pemuda bagaimana? Jadi kita sebagai seorang pemuda berusaha untuk berpikir maju. Bagaimana punya ide-ide yang bagus, ide-ide yang baik, yang cemerlang. Ya. Kayak Mas Ridwan punya ide apa? Punya ide bikin apa? Komunitas pemuda. Yang lainnya juga demikian. Contoh lain, seorang pemuda bernama Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Siapa? Seorang pemuda, ya, seorang pemuda sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah keistimewaan Khalid bin Walid? Ini cocok dengan Dik Raka yang pengen jadi apa tadi? Iya, pemanah berkuda. Dan juga Dik siapa tadi? Mirza. Pengen jadi tentara ya. Kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jadi panglima tentaranya loh. Jadi apa? Panglima. Tahu panglima ya? Panglima itu pemimpinnya tentara. Panglima yang sangat cerdas dalam mengatur strategi peperangan. Sehingga beliau terkenal dengan seorang pemuda yang tak pernah kalah dalam berperang. Insyaallah. Siapa? Khalid bin Walid, seorang panglima yang cerdas dalam strategi berperang, sehingga Khalid tidak pernah kalah dalam berperang. Meskipun umurnya masih sangat muda, sangat belia, tapi Masya Allah semangat pemudanya ini selalu berkobar. Cocok dengan Dik Mirza tadi, pengen jadi tentara. Khalid bin Walid itu jago perang, panglima perang, gak pernah kalah berperang. Ya, Masya Allah. Siapa yang di sini pengen jadi panglima TNI? Nah, Dik Mirza ya, panglima TNI. Siapa yang pengen jadi kasat? Tahu kasat ya? Kasat itu yang kepala angkatan darat. Nah, ada kepala angkatan daratnya, ada kepala angkatan udara, ada kepala angkatan apa? Laut. Nah, pengen jadi apa? Tentara darat, tentara udara, atau tentara laut? Kalau tentara darat pakai apa? Pakai tank gitu ya. Tapi kalau tentara udara pakai pesawat. Tentara laut pakai apa? Pakai kapal. Nah, kapal laut. Bukan pakai perahu ya, pakai kapal laut. Masya Allah, Khalid bin Walid. Ada lagi Usamah bin Zaid. Masya Allah. Tahu nggak Usamah bin Zaid itu di umur 18 tahun. Siapa di sini yang 18 tahun? Mas. Ya, Mas Febri ya. Mas Febri 18 tahun ya. Masya Allah. Tadi sama dong dengan Usamah bin Zaid. Iya. Tahu nggak Mas Febri 18 tahun Usamah bin Zaid jadi apa? Jadi apa? Usamah bin Zaid 18 tahun Mas Febri jadi panglima perang. Melawan siapa? Panglima perang melawan bangsa Romawi. Masya Allah, jadi pemimpin perang. Usamah bin Zaid umur 18 tahun. Padahal di situ di pasukan tersebut ada Abu Bakar, ada Umar,
Tapi Masya Allah, Usama bin Zaid umur 18 tahun ditunjuk oleh Nabi SAW jadi panglima perang melawan Romawi yang jumlahnya banyak, Romawi yang punya persenjataan yang lebih lengkap. Karena Usama ini juga beliau cocok jadi panglima karena punya keberanian yang luar biasa. Jadi kalau pengen jadi tentara harus apa? Berani. Jadi pilih saya, jangan takut setan. Masa tentara takut pocongan? Oh deg-degan. Pocongan itu bikin nggak sih? Enggak ya. Jadi kalau ketemu pocongan diapakan? Ditangkap. Tajakan air kursi ya. Jangan dilempar kursi, pasti katanya kursi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas di umur 17 tahun. Siapa sih 17 tahun? Siapa? Mas Ihsan ya? Mas Ihsan 17 tahun, Masya Allah. Di Mas Febri 18, Mas Ihsan 17. Mas Ridwan berapa? 18. Oh sama. Oh 14. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas di umur 17 tahun ya, seperti Mas Ihsan, itu adalah yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pertama kali yang melontarkan anak panah berperang di jalan Allah. Kayak masyarakat tadi, pengen jadi apa? Penunggang kuda yang mana? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah. Memang Nabi menganjurkan agar kita itu apa? Belajar berkuda dan belajar memanah. Karena nanti di akhir zaman nanti perangnya nggak pakai tank lagi, nggak pakai pesawat tempur, nggak pakai kapal tempur, nggak pakai nuklir. Nanti perangnya kembali ke zaman dahulu, pakai pedang, pakai panah, pakai kuda. Perangnya jadi manual gitu ya. Karena nanti kan sumber daya itu kan sumber daya minyak bumi akan hilang, akan habis. Ini nggak ada pistol lagi, nggak ada pesawat tempur lagi, nggak ada tank-tank lagi. Apalagi naudzubillah kalau terjadi perang nuklir, kan habis-habisannya perang nuklir, energi habis. Jadi, Masya Allah. Tahu nggak Dek Raka? Nah, Dek Raka ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang kesatria. Bukan kesatria baju hitam loh ya. Seorang kesatria berkuda dan seorang pemuda yang berani, yang di usianya baru 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal seorang pemuda yang pandai memanah. Masya Allah, pemanah terbaik Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Jadi pemanah terbaik. Dan tahu nggak Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam. Sahabat yang pertama kali apa? Mengalirkan darahnya untuk Islam. Ini 17 tahun. Pengen kayak saatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya Zubair bin Awam. Kenal gak sama Zubair bin Awam? Sama ya, seorang sahabat Nabi. Umurnya berapa?
ketika umurnya 15 tahun. Nah, siapa nih yang 15 ini? Mas siapa? Mas Haman, Masya Allah 15 tahun. Barakallahu fiik. Zubair bin Awam di usia 15 tahun, apa keistimewaan beliau? Zubair bin Awam di usia 15 tahun adalah yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Masya Allah. Yang pertama kali apa? Menghunuskan pedang di jalan Allah. Jadi dulu para sahabat itu 15, 16, 17, 18 itu Masya Allah sudah ikut berjihad di jalan Allah. Punya keberanian yang luar biasa. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda zaman sekarang jadi pengecut, penakut. Ya. Jadi harus jadi seorang pemberani. Jangan sampai pemuda-pemuda Islam zaman sekarang meniru seperti artis-artis Korea. Ya Mas ya, pengen nggak jadi opa-opa? Pengen nggak jadi artis-artis Korea yang feminim, yang pakai bedak itu ya, kayak akhwat, kayak wanita pakai bedak? Pengen? Yang seharusnya seorang pemuda itu tegas, pemberani, kuat. Ya. Itu siapa? Zubair bin Awam. Sekarang 16 tahun ya. Siapa yang 16 tahun ini? Mas siapa? Mas Rifki? Mas Kevin? Masya Allah 16 tahun. Contohnya adalah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Siapa Mas? Al-Arqam bin Abil Arqam. Di usia 16 tahun. Ternyata apa? Al-Arqam di usia 16 tahun itu menjadikan rumahnya menjadi markas dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun berturut-turut. Jadi Masya Allah, Al-Arqam di sini menjadikan rumahnya menjadi markas dakwah Rasulullah SAW selama berapa? 13 tahun berturut-turut di Mekah. Nanti Mas Kevin juga bisa menjadikan rumahnya markas dakwah. Ayo ngaji yuk ke rumah Mas Kevin yuk, bareng-bareng gitu ya. Ngaji, yang ngisi nanti Dek Raka atau Dek Mirza, Insya Allah ya. Nah, semangat jadi penunggang kuda yang memanah. Ini juga semangat jadi apa? Jadi tentara ya. Contoh sahabat yang lain. 18 tahun masih ada enggak? Tadi 18 tadi mana? Mas Febri, masih ada 18 tahun lagi? Ada. Berapa Mas? Oh 19. Sahabat Attab bin Usaid 18 tahun. Insyaallah ini Attab bin Usaid ini 18 tahun. Itu ternyata Masya Allah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur Mekah. Masya Allah ya. 18 tahun sudah jadi apa? Gubernur Mekah. Kalau kita ya ingin jadi apa? Siapa yang ingin jadi gubernur Jawa Tengah menggantikan Pak Ganjar Pranowo? Mas Febri pengen? Iya. Presiden, Masya Allah. Ya hanya gubernur yang kami presiden. Tapi sebelum presiden kan biasanya gubernur dulu ya. Wali kota Solo atau Bupati Sukoharjo.
Coba sekarang yang 13 tahun siapa? Ada 13 tahun? Masih berarti 14 ya? 14. Mbak ada yang 13 Mbak? Ada, Masya Allah. Mbak ada yang 13 tahun. Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Mu'ad bin Amr bin Jamuh usia 13 tahun. Dan Muawiyah bin Afra 14 tahun. Jadi Mu'ad 13 tahun dan Muawiyah berapa? 14 tahun. Sama dengan Mas Ridwan tadi. Dan sama dengan mbak-mbak yang di belakang 13 tahun. Apa prestasinya? Mu'ad berapa tahun? 13. Muawiyah bin Afra 14 tahun. Apa prestasi dari Mu'ad bin Amr 13 tahun dan Muawiyah bin Afra 14 tahun? Tahu nggak prestasinya apa? Siapa yang masih ingat di Sirah Nabawiyah? Prestasinya adalah berhasil membunuh siapa? Iya, berhasil membunuh Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Maksudnya Abu Jahal adalah jenderalnya kaum musyrikin pada perang apa? Ya, pinter, Masya Allah, pada perang Badar, Masya Allah. Benar Mak Cik Raka, barakallahu fiik, pada perang Badar, Masya Allah. Kok bisa tahu? Pernah baca ceritanya ya? Atau kebetulan? Tahu beneran ya, Masya Allah. Jadi Mu'ad bin Amr 13 tahun dan Muawiyah bin Afra 14 tahun itu berhasil membunuh Abu Jahal, jenderalnya kaum musyrikin dalam perang Badar. Padahal masih kecil, masih muda ya, 14 tahun, 13 tahun. Kalau sebagian kaum muslimin 13 tahun, 14 tahun masih ngompol ya. Ada yang masih ngompol kan? Itu Masya Allah, luar biasa ya, pemuda-pemuda yang luar biasa. Sekarang naik lagi 22 tahun. Apa yang 22 tahun? 22 tahun adalah Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Jadi pada saat para jenderal Nasrani ini sudah merasa putus asa ya, ternyata Masya Allah Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan benteng legendaris, benteng Konstantinopel. Di usia berapa? 22 tahun. 22 tahun, Masya Allah. Dan jadi presiden, Sultan Turki Utsmani, presiden yang 21 tahun. Ada? No. 21? Ya, Masya Allah. Mas siapa? Mas Hanan. Mas Hanan, 21 tahun. Contohnya adalah Abdullah An-Nasir. Abdullah An-Nasir di usia 21 tahun. Pada masanya Andalusia mencapai puncak keemasan. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Nasir itu di usia 21 tahun, pada masanya Andalusia mencapai puncak keemasan.
dia mampu menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan ilmu pengetahuan sains yang luar biasa. Contoh lain siapa? Zaid bin Thabit. Saya kenal dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan atau keistimewaan Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Ibrani, untuk menerjemahkan surat-surat orang Yahudi. Kemudian Zaid mengatakan dengan semangat, demi Allah, sesungguhnya akan kubuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa aku mampu menguasai bahasa mereka. Kemudian Zaid apa? Setengah bulan berikutnya Zaid apa? Mempelajari, berhasil dengan tekun dan berhasil menguasai bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Berapa hari? 15 hari, setengah bulan. Sehingga ketika Nabi pengen mengirim surat ke Yahudi, minta Zaid bin Zaid. Atau jika ada surat dari Yahudi, maka yang menerjemahkan dan membacakan siapa? Zaid bin Zaid. Zaid bin Thabit berhasil menguasai bahasa dalam waktu berapa? 15 hari. Masya Allah. Kalau kita sudah menguasai bahasa Inggris belum? Berapa tahun belajar bahasa Inggris? Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, nggak berhasil menguasai bahasa Inggris. Ini Zaid bin Thabit, Masya Allah, 15 hari saja berhasil menguasai bahasa Ibrani. Jadi berapa tahunkah waktu yang diperlukan oleh kita untuk lulus, untuk menjadi ahli salah satu bahasa asing, ahli dalam salah satu bahasa asing? Apa pelajaran dari Zaid bin Thabit? Pelajarannya apa Mas Mbak? Pelajaran yang berharga dari kisah Zaid bin Thabit, kalau kita ingin menjadi seorang pemuda yang berperan, yang membawa kemajuan umat, ingin menjadi orang besar, maka harus semangat belajar bahasa. Semangat belajar apa? Bahasa, terutama bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa umat kita, bahasa Rasulullah SAW. Insya Allah, kayak Mas Raka ini, Raka bisa bahasa Arab? Bismillah, bisa. Semangat belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya kera apa? Kirdun. Bahasa Arabnya anjing apa? Kalbun. Mas Mirza, Mirza bisa bahasa Arab? Bahasa Arabnya tikus apa? Fakrotun. Bahasa Arabnya burung apa? Toyun. Nanti setelah ini semangat belajar bahasa Arab. Kalau pengen menguasai Al-Quran, menguasai hadis, jadi apa? Semangat belajar bahasa Arab. Nanti kalau ke Mekah, ke Madinah, nggak bingung gitu ya. Ketemu orang Arab bisa, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaifa halukum, masmukum, ismi Raka, wasmuka Mirza. Pakai bahasa Arabnya, Masya Allah. Semangat ya belajar bahasa Arab ya.
Nanti setelah menguasai bahasa Arab juga bisa belajar bahasa yang lain, bahasa Inggris, semangat belajar bahasa Inggris. Bahasa apa lagi? Bahasa Jepang. Bahasa apa lagi? Bahasa Mandarin. Bahasa apa lagi? Bahasa Rusia. Yang itu bahasa-bahasa internasional. Yang di situ apa? Kita niatkan belajar bahasa untuk berdakwah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah kita ingin menjadi pemuda-pemudi yang menjadi kunci kemajuan dalam suatu peradaban. Kita ingin menjadi orang yang besar, orang yang berpengaruh, yang punya peran besar untuk kemajuan umat Islam. Yang penting teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, yang penting kita berusaha punya niat yang baik, niat yang baik untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang tua, ya bagi agama, orang tua, masyarakat, nusa dan bangsa. Yang penting kita berusaha untuk semangat. Kita mulai dengan membangun diri sendiri, ya, membangun diri sendiri, semangat belajar ilmu agama. Alhamdulillah ya di Masjid Miftahul Jannah ada kajian Ahad pagi tentang pemuda. Ya, harapannya kita istiqomah untuk menghadirinya, meluangkan waktu. Ya kalau bisa diajak teman-teman, ayo ngaji di Masjid Miftahul Jannah. Ya kajiannya tentang pemuda. Ya yang harapannya apa? Bisa bermanfaat untuk kita semua. Sehingga harapannya kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang penuh harapan, penuh cita-cita, ya, yang harapannya kita bisa membangun masa depan yang cerah, ya, optimis untuk meraih cita-cita kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ya demikian kajian pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.